Selamat pagi Bapak Ibu dan jemaat yang dikasihi Tuhan. Warta Jemaat Minggu 7 Desember 2025. Segenap majelis GKJ Jemaat Bendosari mengucapkan selamat pagi, selamat datang, dan selamat beribadah kepada seluruh warga jemaat dan jemaat tamu yang hadir. Ibadah pada Minggu Advent kedua ini akan dilayani oleh Bapak Pendeta Sutarto dengan menggunakan liturgi khusus Minggu Advent yang kedua. Untuk petugas kolektan, tim Bapak Satu, Bapak Suraman, Bapak Rudi, dan Bapak Istora. Warta yang pertama, Panitia Natal dan Majelis Jemaat mengundang seluruh warga jemaat untuk hadir dan mengikuti kegiatan sehat dan ceria bersama yang akan dilaksanakan pada hari Sabtu 20 Desember 2025 pukul 7 pagi. Kumpul di gereja bertempat di lapangan Pancasila Kota Salatiga. Dimohon kehadiran dan partisipasi dari seluruh warga jemaat. Warta yang kedua, ibadah sakramen perjamuan kudus di Minggu Advent yang keempat akan dilaksanakan pada hari Minggu tanggal 21 Desember 2025 pukul 9 pagi. Ibadah ini akan dilayani oleh Bapak Pendeta Emeritus Sugiono, dan dalam ibadah ini ada persembahan mirunggan khusus persembahan kudus. Untuk amplop persembahan kudus ini bisa diambil di meja amplop di belakang. Dimohon dukungan doa dan partisipasi dari warga jemaat. Warta yang ketiga, ibadah Minggu 14 Desember 2025 Minggu Advent yang ketiga akan dilayani oleh Bapak Penatua Yosua Ivan Pradana dengan menggunakan liturgi khusus Minggu Advent yang ketiga. Dalam ibadah ini juga akan dilayani pencawisan perjamuan kudus. Untuk petugas kolektan, tim anak satu yaitu Evelyn, Jovita, dan Fiona. Sound leader, tim sound leader 3, Saudari Janti, Saudari Wahyu, dan Saudari Octavia. Musik keyboard, Saudara Cornelius Gideon. Penerima tamu, tim penerima tamu 7, Bapak Sabto, Ibu Yuli Harun, dan Ibu Budi Heri. Untuk multimedia dan sound system, Saudara Heli dan Saudara David Bimo. Facebook online, Bapak Kristianto. Demikianlah warta jemaat pada Minggu pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita bersama-sama masuk dalam saat teduh. Kita akan bersama-sama berdoa secara pribadi dan kita akan memasuki ibadah pada Minggu pagi hari ini. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur Tuhan atas segala berkat dan karunia Tuhan yang Tuhan telah limpahkan di dalam kehidupan kami sampai pada hari ini. Bapa di dalam surga, pada pagi hari Tuhan kami berkumpul di gereja ini, GKJ Jemaat Bendosari,
untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan, beribadah dan bersekutu untuk memuliakan nama Tuhan. Berkatilah ibadah ini Tuhan dari awal pertengahan sampai akhir nanti Tuhan, agar ibadah ini dapat berjalan dengan baik. Kami menyerahkan segenap pelayanmu di tempat ini, dari tim musik, multimedia, sound system, pelayan persembahan, serta seluruh pelayan di tempat ini yang bertugas pada pagi hari ini. Berikanlah kami hikmat dan kebijaksanaan agar kami dapat melayani dengan sepenuh hati, sehingga ibadah ini dapat berjalan dengan baik. Kami juga menyerahkan Bapak Pendeta Suntarto yang akan melayani kami dalam pemberitaan sabda firman Tuhan. Kiranya sabda firman Tuhan yang akan disampaikan dapat memberkati kami, melindungi kami, dan dapat kami lakukan dalam kehidupan kami selama sepekan ke depan. Berkatilah ibadah ini Tuhan agar berjalan dengan baik. Terima kasih Tuhan Yesus. Ampunilah segala dosa dan kesalahan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami serahkan ibadah ini. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Sepanjang dikasih Tuhan, kami undang untuk bangkit berdiri. Kita akan masuk dalam panggilan beribadah. Seperti suara yang berseru, persiapkan di padang gurun jalan masuk untuk Tuhan. Demikian juga hati kami merindukan kehadiran-Mu ya Tuhan. Kami hendak teruskan dengan hati kami Ya, setiap lembah dan bukit hati kami hendak kami ratakan. begitu pula hati kami yang bergerak untuk hendak kami jadikan dalam yang matang untuk kehadiran. yang Tuhan selenggarakan pada pagi hari ini dengan mengaku di dalam hati kita masing-masing demikian. Pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menciptakan langit, bumi, dan segala isinya, serta yang setia menepati janji keselamatan yang telah dinyatakannya.
Allah Bapa Tuhan Yesus Kristus serta persekutuan Roh Kudus yang sedang melawat dunia dengan kasih dan kebenarannya menyertai Bapak Ibu saudara sekalian. Dan beserta saudara-saudara. Jemaat dipersilakan dulu. Kita memasuki minggu Advent yang kedua, masa penantian akan kehadiran Kristus yang membawa damai. Namun damai tidak akan datang tanpa pertobatan. Karena itu, mari kita siapkan hati, membersihkan jalan bagi Tuhan, dan merendahkan diri di hadapannya. Biarlah dalam kesederhanaan kita sungguh siap menyambut lawakannya. Demikian, dengarlah hai orang Israel, Tuhanlah Allah kita, Tuhan itu esa. Kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan segenap akal budimu dan dengan segenap kekuatanmu. Perintah yang kedua ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Tidak ada perintah lain yang lebih utama dari kedua perintah ini. Mari kita menghadap Tuhan dalam kejujuran dan kerendahan hati. Kita mohon ampun atas segala kesombongan, kerakusan, dan sikap hidup yang jauh dari keugahannya. Karenanya mari kita datang dalam doa pengakuan dosa. Ya Tuhan, kami sering hidup terlalu penuh penuh kekhawatiran, penuh keserakahan, penuh kepentingan diri. Kami sibuk mengejar yang sementara dan lupa menyambut Engkau. Bentuklah kami dalam pertobatan sejati. Dalam nama Kristus kami mohon pengampunan. Amin. Jemaat kami undang untuk bangkit berdiri.
Bagi kita yang telah mengaku dosanya di hadapan Allah yang penuh kasih, terimalah berita anugerah dari Tuhan dalam Kolose 1 ayat 13 sampai dengan 14. Ia telah melepaskan kita dari kuasa kegelapan dan memindahkan kita ke dalam kerajaan anaknya yang kekasih. Di dalam Dia kita memiliki penebusan kita, yaitu pengampunan dosa. Hanya karena belas kasih dan karunia-Nya, kita semua beroleh pengampunan dosa. Tuhan memberkati. Salam damai. Jemaat dipersilakan untuk duduk kembali. Petunjuk hidup baru bagi kita pada minggu Advent kedua terambil dari Roma 15 ayat 1 sampai dengan 2 yang demikian. Kita yang kuat wajib menanggung kelemahan orang yang tidak kuat, dan jangan kita mencari kesenangan kita sendiri. Setiap orang di antara kita harus mencari kesenangan sesama kita demi kebaikannya dan untuk membangunnya. Semoga Tuhan menolong kita untuk melupakan kesenangan diri sendiri demi kebaikan
kebaikan yang lebih besar. Inilah salah satu wujud kasih, menyenangkan orang lain dengan harapan kesenangan tersebut menjadi perasaan bersama yang akhirnya berdampak positif dan saling membangun di dalam iman. Ibu bapak dan saudara yang terkasih, firman Tuhan pada pagi hari ini disiapkan dari kitab Matius 3 ayat 1 sampai 12. Matius 3 ayat 1 sampai 2. Untuk firman Tuhan kita berdoa. Tuhan Allah Sang Sabda, kami bersyukur ya Tuhan, di pagi yang indah dan cerah ini Engkau membuka hari baru bagi kami, hari berkat, hari amanat. Dan kami juga bersyukur Tuhan mengundang kami memasuki ibadah yang Tuhan selenggarakan pada saat ini. Dan kami yakin pula bahwa Tuhan yang akan membuka hati pikiran kami sehingga kami dapat membaca firman-Mu, mendengarkan, merenungkan, dan menghayatinya di dalam hidup. Dalam nama Allah Sang Sabda kami berdoa. Amin. Matius 3 ayat 1 sampai 12. Seperti biasa saya akan membaca ayat yang pertama, nanti berganti gantian Bapak Ibu pada ayat-ayat yang genap. Yohanes Pembaptis. Pada waktu itu tampillah Yohanes Pembaptis di padang gurun Yudea dan memberitakan, bertobatlah sebab kerajaan surga dekat. Sesungguhnya dialah yang dimaksudkan Nabi Yesaya ketika ia berkata, ada suara orang yang berseru-seru di padang gurun, persiapkanlah jalan untuk Tuhan, luruskanlah jalan baginya. Semakin juga dulu yang tidak pindah kulit dan makanannya dan berubah. Maka datanglah kepadanya penduduk dari Yerusalem, dari seluruh Yudea dan dari seluruh daerah sekitar Yordan. Tetapi sambil mengaku dosanya mereka Tetapi pada waktu ia melihat banyak orang Farisi dan orang Saduki datang untuk dibaptis, berkatalah ia kepada mereka, "Hai, kamu keturunan ular beludak, siapakah yang mengatakan kepada kamu bahwa kamu dapat melarikan diri dari murka yang akan datang? Dan janganlah mengira bahwa kamu dapat berkata dalam hatimu, Abraham adalah bapa kami. Karena aku berkata kepadamu, Allah dapat menjadikan anak-anak bagi Abraham dari batu-batu ini." Aku membaptis kamu dengan air sebagai tanda pertobatan, tetapi ia yang datang kemudian daripadaku lebih berkuasa daripadaku, dan aku tidak layak melepaskan kasutnya. Ia akan membaptiskan kamu dengan Roh Kudus dan dengan api. Allah mengambil dari tangannya, ia akan membersihkan tempat pengirikannya dan mengumpulkan dagingnya dalam tubuh. Tetapi debu jerami itu akan dibakar dalam api yang tidak terpadam. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah kita semuanya, keluarga GKJP Bundosari yang senantiasa membaca firman Tuhan, merenungkan dan menghayatinya di dalam hidup. Amin. Ibu, bapak, dan saudara yang terkasih, tentang Rahayu, kita sudah dekat dengan Natal lagi. Sepertinya Natal baru kemarin sore, sekarang sudah Natal lagi. Begitu cepatnya waktu berjalan. Nah, Natal itu apa? Kalau sekarang mudah dikatakan Natal itu lahir atau hari
kelahiran, ada yang memperingati Natal, ada yang merayakan Natal. Jadi ada yang memperingati, berarti sekedar memperingati, ingat, mengenang dengan penuh kesederhanaan. Ada yang merayakan Natal, berarti dirayakan, digede-gede ya, Natal. Nah, fokusnya di mana? Tergantung kepada kita masing-masing. Mau memperingati Natal atau mau merayakan Natal. Nah, kalau Natal itu sebuah kelahiran, hari lahir, itu berarti identik dengan ulang tahun. Nah, sekarang pertanyaannya, Natal itu ulang tahunnya siapa? Nah, kita itu merayakan ulang tahunnya siapa? Tuhan Yesus. Ya, kita merayakan ulang tahunnya Tuhan Yesus. Nah, pertanyaannya, apakah Tuhan Yesus itu membutuhkan perayaan ulang tahun? Kalau diberikan roti tang, ya roti ulang tahun, apakah Tuhan Yesus datang kemudian potong rotinya begitu? Oh tidak, ternyata dari sekian lama saya memperingati Natal, merayakan Natal, dan ada kue Natal, itu belum pernah secara fisik itu Tuhan Yesus rawuh, potong tumpeng, potong roti, kemudian dibagikan, tidak pernah ada. Nah, berarti sebenarnya yang dirayakan itu ulang tahunnya siapa? Apakah Tuhan Yesus benar? Ibu bapak dan saudara yang terkasih, pernah mengikuti perjamuan kudus? Nah ya, saya yakin semua pernah mengikuti perjamuan kudus. Dalam perjamuan kudus, ibu bapak minum apa dan makan apa? Minum anggur dan makan roti. Apa yang diucapkan pendeta ketika mau membagikan roti dan anggur? Inilah tubuhku. Ku itu ku siapa? Yesus. Inilah darahku. Ku siapa? Tuhan Yesus. Dan itu didasarkan atas apa? Atas pada malam perjamuan. Jadi kalau dalam formulir perjamuan kudus selalu dikatakan pada malam perjamuan sebelum besok pagi Yesus diserahkan dan disalibkan, mengumpulkan para muridnya. Tuhan Yesus mengatakan, inilah tubuhku dan makanlah. Inilah darahku dan minumlah. Meskipun ini sekedar simbol, tapi memiliki makna yang amat dalam. Kalau di dalam perjamuan kudus kita makan roti yang adalah tubuh Kristus, berarti di dalam tubuh kita ada siapa? Ada Kristus. Kalau kita minum anggur dan anggur itu adalah darah Kristus, berarti di dalam tubuh kita mengalir darah Kristus. Oleh karena itu maka Tuhan Yesus mengatakan orang Kristen itu memang pengikut Kristus. Orang mengatakan Kristen itu artinya pengikut Kristus, namun bukan sekedar pengikut, tapi apa? Anggota tubuh Kristus. Jadi saya ulang berkali-kali ya. Jadi Kristen itu bukan sekedar pengikut Kristus. Yang mengatakan pengikut Kristus itu kan orang luar, menyebutkan wong Kristen, tegese pengikut Kristus. Tapi bagi kita yang seorang Kristen, Kristen bukan sekedar pengikut, ya memang pengikut, tapi yang lebih dalam lagi, bahwa Kristen adalah anggota tubuh Kristus, karena di dalam diri kita itu mengalir darah Kristus. Nah, sehingga pertanyaannya, kalau kita itu Natal, ulang tahun, sesungguhnya merayakan ulang tahunnya siapa? Ya, merayakan ulang tahun kita sendiri secara rohani. Jadi mengapa orang Kristen setiap Natal itu ada perayaan, ada paduan suara, ada dekor, ada berbagai macam
seluk-beluk tentang Natal, karena sesungguhnya kita bukan sekedar merayakan kelahiran Kristus di dunia, tapi kita merayakan kelahiran diri kita sendiri di dalam Kristus, karena kita adalah anggota tubuh Kristus. Dan dikatakan juga bahwa Tuhan Yesus adalah kepalanya dan kita anggota tubuh. Kalau Tuhan Yesus kepalanya, berarti otak yang mengatur seluruh anggota tubuh. Anggota tubuh itu ya ini, tangan kaki kita itu berkarya berdasarkan perintah kepalanya. Mulut kita itu berbicara atas perintah kepalanya. Nah, kalau kepalanya itu Kristus, kita sebagai anggota tubuh Kristus, berarti apapun yang kita ucapkan, apapun yang kita lakukan itu mengikuti perintah Kristus. Karena Kristus adalah kepala dan kita adalah anggotanya, bagi setiap hari yang kita ucapkan, yang kita lakukan, itu adalah atas perintah Sang Kristus yang adalah kepalanya. Nah, sekarang pertanyaannya, setiap hari apakah benar-benar yang kita ucapkan, yang kita lakukan di rumah, di kantor, di pasar, di gereja, di masyarakat itu atas perintah Kristus? Nah, saat ini adalah Minggu Advent yang secara sederhana bisa dikatakan minggu menantikan, minggu persiapan. Nah, yang kita siapkan apanya sekarang? Misalnya kita ibaratkan ya, Natal, seorang kepala keluarga yang menantikan anak pertama. Nah, bagi Bapak Ibu yang pernah memiliki anak pertama, ketika istrinya atau ibu itu sedang mengandung, apa yang dilakukan keluarga baru itu untuk menantikan anak yang pertama? Bapak yang dilakukan apa? Ibu yang dilakukan apa? Beli pakaian, kan untuk mempersiapkan anak yang pertama. Mesti yang dilakukan yang baik-baik gitu. Ya, persiapan beli pakaian bayi lagi. Kira-kira rumahnya diresiki orang, diresiki, yang tidak rapi juga dirapikan, pekanannya dibersihkan, secara fisik semua dibersihkan. Ya, sing bocor gendenge dandani untuk menyambut anak yang pertama. Mesti dicarikan yang baik-baik, kamar dicarikan yang terbaik, di kamar itu dicarikan baju yang terbaik untuk anaknya. Ketika saya masih istri saya mengandung anak pertama, kalau di desa itu dikatakan, yen bojomu lagi ngandel, omongannya di hati-hati, di jogo, ojo ngomong sing elek, ndak numusi karo bayi. Jarine ngono kuwi, karena jangan, kalau di keluarga petani jangan sesekali membunuh binatang ya. Semua yang dilakukan baik calon bapak dan calon ibu adalah yang baik-baik, dijaga dalam rangka menyiapkan supaya anak yang lahir itu sempurna. Ya, sempurna secara fisik dan secara mental dan juga secara spiritual, dipersiapkan. Nah, jadi ibarat sebuah keluarga yang menantikan anak yang pertama yang akan lahir, yo bersih-bersih, yo rapi-rapi. Maka Advent ini sesungguhnya menyiapkan hati kita yang jalannya tadi serong ke kanan dan serong ke kiri diluruskan. Hatinya yang banyak duri dihilangkan supaya hatinya lega untuk menyambut kedatangan Tuhan. Nah,
Kalau kedatangan Tuhan itu diartikan bisa kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kalinya. Kapan itu? Tidak tahu. Tapi juga menyambut kedatangan Tuhan di dalam hati kita masing-masing. Kapan Tuhan datang dalam hati kita masing-masing? Setiap saat. Sehingga sesungguhnya Natal itu bukan hanya bulan Desember. Natal itu setiap hari itu kita bisa Natal. Ketika orang berbuat dosa, itu berarti mati, ya toh? Secara spiritual mati. Ketika bertobat, maka itu lahir kembali. Berarti Tuhan Natal dalam hati kita. Itu Natal. Nah, tapi minimal setiap tahun, setiap bulan Desember kita diingatkan supaya hidup kita itu lahir kembali. Mari kita lihat di dalam firman Tuhan tadi. Jadi sesungguhnya Advent itu pada ayat yang kedua dikatakan bertobatlah sebab kerajaan surga sudah dekat. Jadi intinya itu pertobatan, menyucikan diri, mengkuduskan diri, meluruskan jalan kita supaya kita sebagai anggota tubuh Kristus itu yang kita lakukan adalah sesuai dengan perintah Kristus. Dan waktu itu dikatakan ketika Yohanes Pembaptis yang adalah pembuka jalan bagi Allah yang akan hadir di dunia, banyak orang yang bertobat dari Yerusalem, dari Yudea dan sekitar Yordan dan banyak lagi. Maka dikatakan Yohanes itu diberi predikat Yohanes Pembaptis karena membaptis banyak orang yang bertobat. Namun kita lihat pada ayat yang ke-7. Tetapi waktu ia melihat banyak orang Farisi dan orang Saduki. Kalau orang Farisi dan orang Saduki itu diibaratkan orang yang dalam tanda petik itu sombong rohani, merasa sok suci, sok dekat dengan surga. Tentu tidak semua orang Farisi dan orang Saduki demikian, tapi diidentikan, ya, merasa suci, merasa paling kudus, merasa paling benar, dan dikatakan di ayat 9, aku adalah keturunan Abraham. Seolah-olah kunci surga itu sudah ada di tangan Farisi. Kunci surga adalah miliknya. Nah sekarang, tapi kemudian apa yang dikatakan oleh Yohanes Pembaptis? Di situ dikatakan, hai kamu keturunan ular beludak yang menganggap sok rohani. Nah, apa sesungguhnya yang dapat kita refleksikan dari ayat yang ini? Kita sebagai Kristen, apakah sungguh-sungguh Kristen? Wah, sing jenenge Kristen kuwi kan dosanya sudah diampuni Tuhan Yesus toh. Wah, berarti aku bebas berbuat dosa. Demikian kan? Nah, itu yang dimaksudkan oleh Yohanes Pembaptis. Peh-peh nih merasa punya kunci surga. Peh-peh nih orang Farisi dan Saduki yang setiap hari berdoa, setiap hari sinanding kitab suci, sudah dijamin masuk surga terserah apa yang dilakukan. Kemudian maka di dalam ayat 8 dikatakan, jadi hasilkanlah buah yang sesuai dengan pertobatan. Jadi Kristen bukan sekedar beragama Kristen. Kristen bukan sekedar disebut sebagai orang Kristen, tapi buahnya itu nyata. Buahnya itu nyata sebagai hasil pertobatan. Buah karyanya setiap hari yang diucapkan itu adalah hal-hal yang membangun. Yang diucapkan adalah sesuatu yang membangun, yang menghibur, yang memotivasi, yang positif. Itu adalah buah-buah pertobatan. Dan Tuhan Yesus Kristus adalah kepala kita, sehingga yang diucapkan selalu yang baik-baik, tidak merendahkan orang lain, tapi membesarkan.
tidak meremehkan orang lain, tapi menganggap orang lain lebih baik daripada kita. Kata-kata yang selalu menghibur, kata-kata yang selalu positif, itu buah pertobatan yang dikehendaki oleh kepala kita yang adalah Yesus Kristus. Sehingga pada minggu Advent ini, sekali lagi kita diingatkan, kita orang Kristen adalah anggota tubuh Kristus. Tingkah laku kita setiap hari, ucapan kita setiap hari dikendalikan oleh Kristus. Nah, oleh karena itu mari kita berefleksi diri, melihat hidup kita di dalam keluarga, apa yang kita ucapkan setiap hari, yang kita lakukan di tempat kerja, di kantor, apakah di pasar atau dimanapun. Apakah kita menjadi berkat bagi orang-orang di sekitar kita? Di gereja, kalau gereja jelas ya, mesti yang baik-baik. Kalau gereja itu harusnya ya. Tapi di tempat lain, nah, itu yang lebih penting. Dalam kehidupan nyata, kalau hari Minggu di dalam khotbah, di dalam nyanyian semua baik-baik. Tapi setelah pulang, nah itu yang harus kita lihat, ya, yang kita ucapkan. Apakah memberkati orang-orang di sekitar kita, menguatkan istri suami, memberkati teman-teman kerja, memberkati anak-anak kita dan orang tua. Nah, mari kita lihat apakah yang kita lakukan setiap hari itu sudah sesuai dengan Kristus yang adalah kepala kita. Sekali lagi saya katakan, Kristen adalah anggota tubuh Kristus yang setiap hari apapun yang kita ucapkan, yang kita lakukan dikendalikan oleh Kristus. Kiranya hidup kita menjadi berkat bagi banyak orang. Amin. Kita ambil sejenak. Kami bersyukur ya Tuhan atas firman-Mu yang menyegarkan jiwa kami dan mengingatkan kembali bahwa kami semuanya adalah Kristen yang adalah anggota tubuh Kristus, yang hidup kami, ekspresi kami, tutur kata kami, perilaku kami dikendalikan oleh Kristus Yesus yang adalah Raja cinta kasih. Kami yakin bahwa Tuhan senantiasa melingkupi kami dengan hikmat kebijaksanaan, sehingga di masa Advent ini kami dapat menguduskan diri kami, menerima kehadiran Tuhan nyata dalam kehidupan kami. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Mari kita bangkit berdiri. Kita akan mengikrarkan pengakuan iman rasuli dalam bentuk pujian. Pujilah KJ 47. Pujilah
Kita berdoa. Ya Bapa di surga, kami berdoa agar Tuhan membawa kedamaian ke seluruh dunia, terutama bagi mereka yang mengalami perang dan penindasan di berbagai negara. Berikanlah hikmat bagi para pemimpin, sekalipun harus membuat keputusan yang sulit. Buatlah kami mampu mendamaikan perbedaan dan permusuhan. Kami berdoa bagi mereka yang sedang menderita sakit secara fisik maupun rohani, serta mereka yang sedang cemas dan berduka. Berikanlah mereka kekuatan, kedamaian, dan penghiburan dari hadirat-Mu. Topanglah mereka yang merawat orang sakit, dan berikanlah kesembuhan yang Engkau kehendaki. Ya Tuhan, saat ini kami menyalakan lilin Advent yang kedua. Semoga kedamaian memenuhi hati kami dan dunia kami. Hadirkanlah kasih serta sukacita di antara kami. Kami juga berdoa bagi mereka yang kesepian, agar mereka tidak merasa ditinggalkan, dan kami dapat menjadi sahabat bagi mereka. Saatnya Bapak Ibu untuk menaikkan doa-doa secara pribadi. Tuhan, kami datang kepadamu dengan penuh harapan di dalam masa penantian ini. Dengarkanlah doa-doa kami demi Kristus dan Juru Selamat kami. Amin. Ibu, Bapak, dan saudara yang terkasih, berkat Tuhan senantiasa tercurah dalam kehidupan kita, dan saat ini kita akan mempersembahkan yang terbaik bagi Tuhan. Memang ibadah itu kalau disertai dengan rasa cukup memberi keuntungan besar. Asal ada makanan dan pakaian, cukuplah. Mari kita memberi bukan karena melimpah, namun karena kerendahan hati dan perasaan cukup. Inilah persembahan yang dari hidup yang ugah hari dan bersyukur. Kita persembahkan dengan ditun pujian, bernyanyilah Putri Sion.
kepadamu dengan hati yang bersyukur, membawa persembahan kami sebagai tanda kasih dan syukur kami kepadamu. Kami persembahkan diri kami, waktu kami, dan harta kami sebagai ungkapan rasa syukur kami atas segala berkat-Mu. Mampukan kami untuk menggunakan semua ini untuk kemuliaan-Mu dan untuk melayani sesama kami. Kami percaya bahwa Engkau akan menerima persembahan kami dan akan menggunakan kami untuk melakukan kehendak-Mu. Amin. Kita akan mengakhiri ibadah ini dengan doa bersama. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Syukur kepada Allah. Terpujilah Tuhan Kini dan selamanya. dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau tenteram rahayu. Amin. Itu terbitlah bintang timur.
Mbak Lupi dari anaknya Mbak Lupi dari kasihan. Mariam. Oke, Bu. Wah, biasa lagi. Pak Bion kemarin dari sini ya. Aku ini lagi sore ini. Oh. Oke, baju. Dulu ganteng. Oke. Mas. Oke, Mas. Lupa. Oke. Insyaallah. Ambil gambar apa? Iya. Yuk, pencet keyboard lagi mau? Ditutup yuk. Iya. Tutup dulu. Tutup dulu. Di sini boleh. Terima kasih untuk yang sudah menonton. Terima kasih Bapak Ibu dan saudara semua warga jemaat yang telah beribadah bersama dengan GKJ Jemaat Indosari, baik melalui offline maupun Bapak Ibu saudara semua yang mengikuti secara daring atau secara online ini. Kiranya kasih dan berkat Tuhan di dalam minggu Advent yang kedua senantiasa beserta dengan kita. Untuk informasi warta yang pertama, ibadah minggu depan pada hari Minggu 14 Desember 2025 di dalam liturgi minggu Advent yang ketiga dengan menggunakan liturgi khusus akan dilayani oleh Bapak Menat Yuswa Ivan Pradana dengan menggunakan pujian dan ayat-ayat yang ada di dalam liturgi tersebut. Kiranya kita semua boleh hadir dan boleh turut serta di dalam minggu Advent yang ketiga ini. Untuk warna liturgi dalam minggu ini adalah berwarna merah jambu pink atau ungu muda, sehingga Bapak Ibu dan saudara semua di dalam minggu Advent ketiga apabila berkenan boleh menggunakan warna liturgi tersebut. Untuk warta yang kedua, kami informasikan pula kepada segenap warga jemaat bahwasanya di dalam agenda Natal ini pada tanggal 20 Desember 2025 atau pada hari Sabtu akan diadakan kegiatan kebersamaan dan kesehatan dan keceriaan yang akan diselenggarakan pada pukul 7 pagi di lapangan Pancasila Salatiga. Kami harapkan Bapak Ibu Saudara warga jemaat semua boleh turut beserta bersama-sama dengan kita semua.
Terima kasih untuk informasi sementara adalah itu. Untuk agenda Natal yang lain bisa dicek atau disaksikan dan dilihat di dalam WhatsApp group ataupun nanti melalui pemberitahuan yang lain oleh Majelis Jemaat. Demikian yang bisa kami sampaikan di hari Minggu ini. Tuhan Yesus memberkati.